Kadang juga sholat sendirian dan memperlama sujud terakhir. Dianggap di sini tempat yang paling afdol berdoa saat sujud adalah sujud terakhir tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat memang kita dianjurkan untuk berdoa saat sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang dimana seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Ada satu permasalahan, biasanya sebagian jamaah menjadi makmum itu memperlama sujud terakhir. Atau kadang juga sholat sendirian dan memperlama sujud terakhir. Dianggap di sini tempat yang paling afdol berdoa saat sujud adalah sujud terakhir tadi. Sebenarnya hadis tadi sifatnya itu umum. Dan kaidah kalau para ulama jelaskan tentang hadis semacam ini sifatnya umum, maka tidak boleh kita khususkan pada suatu tempat. Enggak, kalau dikatakan tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka dia perbanyak doa itu ketika sujud. Sujud yang mana? Kan tidak ditentukan sujud terakhir. Maka boleh pada sujud pertama, boleh pada rakaat kedua ada sujudnya, boleh pada rakaat ketiga, boleh pada rakaat terakhir juga. Namun masalahnya ada yang menganggap istimewa pada sujud terakhir ini. Padahal ini tidak ada dalilnya. Kalau kita lihat dari praktek Nabi SAW juga, beliau padahal untuk setiap gerakan, baca suratnya, rukuknya, bangkitnya, sujudnya, itu biasanya gerakannya itu lamanya hampir sama. Sebagaimana riwayat tentang tata cara sholat menjelaskan seperti itu. Bisa jadi ingin kami sampaikan di sini aturan ya. Ini aturan kalau kita ingin berdoa saat sujud. Yang pertama, kita bisa berdoa setelah kita baca bacaan sujud. Itu kita ketika sujud baca Subhana rabbiyal a'la, maka setelah itu kita berdoa misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dari hadis Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ini setelah baca bacaan sujud. Kemudian yang kedua, hendaklah dengan bahasa Arab. Daripada kita terjerumus dalam perselisihan para ulama di sini. Lebih afdol di situ. Apalagi kita mampu untuk baca tulisan Arab dan kita baca bacaan tersebut. Yang ketiga, masih boleh mengambil dari ayat Al-Quran digunakan untuk berdoa. Dan itu tidak masalah. Ya, tidak masalah saat itu. Sah-sah saja. Karena niatannya bukan tilawah Al-Quran, namun niatannya untuk berdoa. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini maksudnya kita lagi baca doa, bukan lagi baca ayat ya ketika kita sujud itu, dan seperti itu boleh. Kemudian yang keempat, aturannya adalah tidak boleh telat dari imam. Nah, ini biasanya yang melakukan sujud terakhir digunakan untuk doa tadi, doanya diletakkan pada sujud terakhir, biasanya ini manfaatkan ini sampai dia telat dari imam. Imamnya sudah mau salam, baru kemudian dia bangkit dari sujudnya, ikut tahiyat, akhirnya dia telat lagi di sini. Padahal makmum punya tugas untuk menjadikan imam untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Kemudian yang kelima,
kami sarankan tidak khususkan pada sujud terakhir karena tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Sehingga mana ada fatwa dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tanggal ini, dia katakan seperti itu, tidak ada tuntunannya mengkhususkan sujud terakhir untuk berdoa. Kesimpulannya, silakan berdoa pada sujud manapun. Moga ya setiap sujud kita itu jadi tempat mustajab untuk berdoa dan Allah berikan kemudahan untuk doa-doa kita terkabul saat kita berdoa saat sujud. Namun bukan hanya sujud saja, bisa di tahiyat akhir sebelum salam karena ada riwayat tentang itu yang menunjukkan itu juga waktu terkabulnya doa di dalam sholat. Moga Allah beri taufik. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV.